Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosbaiti Khadijah dengan NPM 22580110008 bersama teman saya Falimatul Hajariyah dengan NPM 22580111031. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan aplikasi kami yang bernama K-Zone, Kalazion Zone. Aplikasi ini kami buat untuk memenuhi tugas Health Project Block Sensory System. Jadi pada aplikasi ini terdapat beberapa menu. Yang pertama itu ada menu pendahuluan, patofisiologi, gejala, tata laksana, video, serta daftar pustaka. Kita explore dari yang awal terlebih dahulu. Di sini ada pendahuluan, kita klik terlebih dahulu. Oke, pada menu pendahuluan ini terdapat informasi mengenai definisi kalazion. Jadi apa itu kalazion? Kalazion adalah kelainan pada kelopak mata yang ditandai dengan pembentukan benjolan kecil tidak nyeri akibat obstruksi dan inflamasi kelenjar meibom. Kita scroll ke bawah, terdapat struktur kelenjar meibom. Apa itu kelenjar meibom? Merupakan kelenjar sebaseus atau kelenjar penghasil minyak yang terdapat pada kelopak mata bagian atas dan bawah. Kita kembali ke menu awal. Menu yang kedua itu ada menu patofisiologi, kita klik. Di sini terdapat informasi mengenai patofisiologi kalazion. Jadi yang pertama itu adalah obstruksi saluran kelenjar meibom. Jadi faktor predisposisi dari obstruksi ini bisa terjadi karena blefaritis kronis, rosacea, ataupun karena produksi lipid berlebih yang dapat menyebabkan sumbatan pada saluran kelenjar meibom. Yang kedua ini adalah respon inflamasi kronis. Jadi penumpukan lipid yang tidak dapat keluar akan memicu reaksi inflamasi granulomatosa. Jadi tubuh menganggap lipid yang terperangkap ini sebagai benda asing sehingga terjadi infiltrasi makrofag, sel plasma, dan sel limfosit di sekitar lesi. Granuloma yang terbentuk itu dia dapat menyebabkan adanya nodul yang tidak nyeri pada kelopak mata. Kemudian di sini ada yang terakhir, progresi klinis. Progresi klinis ini pada pasien di awal itu akan mengalami pembengkakan ringan dan hiperemia atau kemerahan. Kemudian dalam beberapa minggu pembengkakannya menjadi lebih terlokalisasi, membentuk nodul yang keras tidak nyeri dengan batas tegas. Apabila kalazionnya bertambah besar, maka kalazion ini dapat menekan kornea sehingga menyebabkan astigmatisme ringan. Kita kembali ke menu sebelumnya. Yang ketiga itu ada gejala, kita klik. Oke, pada menu gejala ini terdapat informasi mengenai faktor risiko kalazion. Jadi beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan kalazion itu ada blefaritis kronis, rosacea, seborrheic dermatitis, diabetes mellitus, serta kurangnya kebersihan mata. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini terdapat gejala klinis, gejala umum dari kalazion. Yang pertama itu ditemukan nodul bulat, keras, dan tidak nyeri, pembengkakan yang ringan, serta kemerahan yang ringan pada tahap awal, serta terdapat gangguan penglihatan jika kalazionnya sudah membesar. Kemudian juga yang pasti adalah rasa sensasi mengganjal akibat nodul yang berada di tepi kelopak mata. Kita scroll ke bawah lagi, terdapat diagnosis kalazion. Jadi yang pertama untuk pemeriksaan fisik, kita inspeksi terlebih dahulu kelopak mata pasien apakah ada nodul, kemerahan, ataupun pembengkakan. Kemudian baru kita palpasi untuk menentukan konsistensi benjolannya. Biasanya konsistensi benjolannya itu keras dan tidak nyeri. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang biasanya diperlukan apabila lesi tidak membaik setelah terapi standar. Jadi kita lakukan biopsi untuk menyingkirkan adanya kemungkinan keganasan seperti karsinoma sebaseus atau karsinoma sel basal. Kita kembali ke menu sebelumnya. Menu yang keempat itu ada tata laksana. Jadi pada menu tata laksana ini terdapat informasi mengenai penata laksanaan kalazion. Jadi yang pertama itu ada terapi konservatif. Pada terapi konservatif ini bisa kita lakukan kompresi hangat 4-5 kali sehari selama 10-15 menit. Kemudian ada pijat kelopak mata, ada cara membersihkan kelopak mata. Kemudian yang kedua itu ada terapi medis. Jadi terapi medis ini bisa kita berikan kortikosteroid topikal atau injeksi intralesi. Bisa digunakan triamcinolone acetonide injeksi. Kemudian bisa diberikan antibiotik lokal apabila terjadi infeksi sekunder akibat hordeolum atau blefaritis. Kemudian yang terakhir itu adalah tindakan bedah. Tindakan bedah ini bisa dilakukan eksisi dan kuretase jika kalazion menetap lebih dari 1 bulan atau sudah sangat besar ukurannya, atau bisa dilakukan laser CO2 yang merupakan alternatif bedah dengan minimal pendarahan dan pemulihan yang lebih cepat.
Kita scroll ke bawah lagi, terdapat pencegahan kalazion. Jadi, untuk mencegah kalazion, kita harus membersihkan kelopak mata, menghindari penggunaan kosmetik yang menyumbat kelenjar meibom, mengontrol penyakit yang mendasari seperti rosacea dan blefaritis, serta menggunakan kompres hangat secara rutin bagi individu dengan riwayat kalazion berulang. Kita kembali ke menu sebelumnya. Menu selanjutnya itu adalah video. Nah, pada menu video ini ditampilkan satu video mengenai apa itu kalazion secara lebih lanjut, sehingga masyarakat yang menggunakan aplikasi ini bisa memahami kalazion dengan lebih detail lagi. Kita kembali ke menu sebelumnya. Yang terakhir itu adalah menu daftar pustaka. Jadi aplikasi ini dibuat dari atau bersumber dari banyak jurnal ataupun penelitian yang sudah dilakukan. Kembali ke menu sebelumnya. Baiklah, mungkin cukup dari kami. Kami harap aplikasi Keyzone ini, Kalazion Zone ini bisa bermanfaat bagi halayak ramai, sehingga masyarakat bisa mengetahui apa itu kalazion, bagaimana patofisiologinya, gejalanya, kemudian bagaimana penata laksanaannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.